السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengasih sayangi kita, yang selalu menampakkan sifat rahmannya kepada kita sebagai hambanya. Walaupun kadang-kadang kita sebagai hambanya sering tergelincir, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah satu detik pun lupa kepada kita. Kita sebagai manusia sering lupa kepada Allah, tapi dengan sifat rahmannya Allah satu detik pun tidak pernah lupa kepada kita, dan satu detik pun kita tidak pernah terlepas daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita sebagai hamba rasa biasa-biasanya. Padahal luar biasa yang diberikan, kasih sayang diberikan oleh Allah kepada hambanya di dunia ini luar biasa. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bersyukur selalu dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita teruskan kajian kita yang berkaitan dengan surah An-Nur yang membahas tentang sifat orang-orang munafik. Yang kemarin diantaranya adalah mereka selalu mementingkan penampilan, sehingga Allah menjelaskan di dalam surah Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka maka engkau akan kagum dengan penampilan mereka. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau mendengar mereka berbicara maka engkau pasti memperhatikan pembicaraan mereka. Lalu mereka itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annahum khusyubun musannadah. Orang-orang munafik itu seperti kayu yang disandarkan, tampak dari luar bersih, bagus, tapi di dalamnya rusak, bebubuk, jalan kita Banjar, rusak dalamnya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka selalu mengira, mereka selalu takut kalau rahasia mereka terbongkar. Maka Allah katakan humul adu. Mereka itulah sebenarnya musuh. Fahdharhum, maka hati-hatilah. Hati-hati kata Allah. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah musnahkan mereka karena mereka berpaling daripada kebaikan. Nah itu Allah mewanti-wanti kita, mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati kepada orang munafik yang sifatnya seperti tadi. Hati-hati, jangan cepat terpengaruh. Kata-katanya bagus, penampilannya mengagumkan, padahal dia itu hanya seperti kayu yang sedang bersandar. Dilihat dari luar bagus tapi di dalamnya rusak. Allah katakan yang pertama mereka itu adalah musuh, dan yang kedua kata Allah hati-hati terhadap mereka.
Itulah musuh Islam yang sebenarnya. Maka setiap muslim jangan merasa aman daripada kejahatan mereka, karena di dalam hati mereka ada hasadan wa baghdan. Di dalam hatinya ada dengki dan ada kemarahan. Maka Allah laknat mereka itu. Ini luar biasa sifat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat, datang kepada Hudzaifah, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan rahasia-rahasia Rasul, khususnya rahasia tentang orang-orang munafik. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu itu tahu si A munafik, si B kata, tahu beliau, karena disampaikan oleh Rasul dan dirahasiakan, karena boleh disampaikan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah, kata Umar radhiyallahu anhu, aku bersumpah kepada Allah, wahai Hudzaifah, apakah aku ini termasuk orang yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang munafik? Membayangkanlah sahabat sekaliber Umar takutan daripada sifat munafik. Sehingga kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, la, kamu tidak. La uzakki ba'daka ahadan. Setelah ini siapapun yang bertanya, aku tidak akan pernah mengasih tahu lagi, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah sahabat yang menyimpan banyak rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu dibuka, kita datang pulang sahabat batakon mau kada mau madakan. Ini orang Arab tuh baik, kalau nyebatakon tuh bersumpah dengan nama Allah tuh hampir dikatakan kada kau kada memadahkan. Nah, makanya biasanya orang Arab tuh as'aluka billah, aku bertanya kepadamu, nah, dengan bersumpah dengan Allah. Atau aku minta kepadamu, anak minta duit tuh, bersumpah lawan Allah Ta'ala dengan nama Allah. Nama dengarnya kalau orang Arab juga mengerti, inya supan kada memberi itu, walaupun hanya sedikit gitu, karena sudah bersumpah. Sehingga Umar ini radhiyallahu anhu supaya tahu, bersumpah di hadapan sahabat Hudzaifah supaya diberitahu apakah termasuk beliau orang yang disebutkan Rasul, termasuk golongan munafik. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, la uzakki ba'daka ahadan. Aku tidak akan pernah mengasih tahu lagi setelah engkau ini, siapapun yang bertanya. Nah, itu luar biasa. Ya, Umar siapa tahu kita ya. Bagaimana sahabat Nabi, mertua Nabi, orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, itu di antara sifat orang munafik. Ada lagi Al-Qur'an menjelaskan itu di dalam surah At-Taubah. Mereka selalu menutupi kemunafikan mereka itu dengan dilihat dari luar dengan amal-amal saleh, seolah-olah mereka ini orang saleh. Mereka beramal seperti amalnya orang saleh, padahal mereka munafik. Di dalam Al-Quran dalam surah Taubah itu dijelaskan, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan mereka-mereka yang membangun masjid tapi tujuannya diraran, untuk memecah belah, membangun masjid untuk memecah belah umat, wa kufran, dan kafir mereka, wa tafriqan bainal mu'minin, supaya mencerai-beraikan orang-orang beriman, wa irsadan liman kharaballaha wa rasulah. Allah.
dan mereka menunggu menyiapkan orang-orang yang mau memusuhi agama Allah dan Rasul. Nanti ceritanya panjang. Jadi mereka dulu di Madinah, ini ayat yang berkaitan dengan mereka membangun sebuah masjid di Madinah itu. Setelah Masjid Quba berdiri, segolongan orang-orang munafik dengan tujuan ingin memecah belah kaum muslimin, mereka membangun masjid namanya Masjid Dirar, masjid yang memecah belah. Masjid Dirar ini menjadi masjid untuk menyaingi Masjid Quba, sebuah masjid yang didirikan untuk menyaingi Masjid Quba. Sehingga nanti umat Islam itu ada yang sembahyang di Masjid Quba, ada yang sembahyang di Masjid Dirar ini. Pecah mereka. Mereka menunggu salah seorang pendeta yang bergerak dengan Abu Amir dari Syam, dari Syria. Yang mereka ini sudah ada berkomunikasi dengan Abu Amir ini. Nanti Abu Amir ini akan mendatangkan tentara dari Romawi, dari Syria itu ke Madinah yang akan berperang kepada kaum muslimin. Jadi setelah kaum muslimin itu dipecah nanti, lalu mereka membuat satu golongan dan akan memerangi kaum muslimin, dibantu oleh orang-orang Nasrani. Ini kira-kira kayak kejadian sekarang ya. Iyalah, sejarah itu terulang kembali. Sejarah terulang kembali. Mereka menyiapkan berbagai macam persiapan dan mereka minta bantuan dengan orang-orang Romawi untuk menyerang kaum muslimin. Sehingga nanti mereka bermaksud untuk mengusir Nabi SAW dari Madinah dan sahabat-sahabat. Nah, itu diantaranya usaha mereka, orang-orang munafik. Jadi bukan hanya dia itu membinasakan dirinya sendiri, kada nyaman, namun kada orang lain umpat bergabung lawan ini, mengajak orang lain. Allah. Dan sejarah itu sering dikatakan pasti terulang. Makanya Allah katakan tadi, fahdarhum, hati-hati dengan mereka. Hati-hati dengan mereka. Dan sifat munafik ini tidak mustahil banyak tertular kepada kaum muslimin dengan berbagai macam iming-iming, dengan bermacam iming-iming. Di dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, wa huwa aladul khisam. Orang munafik itu adalah musuh yang paling berbahaya. Musuh yang paling berbahaya. Aladul khisam, musuh yang paling berbahaya, karena dia memakai pakaian kaum muslimin, padahal hatinya ingin menghancurkan kaum muslimin. Surah An-Nisa, apa surah An-Nisa menjelaskan? Di dalam surah An-Nisa 138 dijelaskan sampai 139. Allah berfirman, basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Sampaikan kepada mereka orang munafik kabar gembira buat mereka bahwa mereka sesungguhnya akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Dikatakan diberikan kabar gembira kepada mereka. Siapa yang disebutkan di situ? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya. Mereka yang menjadikan
orang-orang kafir sebagai aulia. Kalau terjemahan sekarang aulia itu apa? Teman dekat katanya. Yang menjadikan orang-orang kafir, oke lah kita terima terjemahan dari salah satu terjemah itu mengatakan orang dekat. Mereka-mereka yang menjadikan orang kafir sebagai teman dekat min dunil mu'minin, meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi kawannya itu orang kafir, kawannya orang kafir. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah, kata Allah. Ini istibham nih. Apakah mereka-mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia itu mengharapkan kemuliaan? Artinya tujuan mereka itu supaya derajatnya terangkat, supaya nyaman hidupnya. Nah, kemudian Allah sanggah, fa innal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan itu yang sebenarnya adalah menjadikan orang beriman sebagai aulia. Karena kemuliaan yang hakiki yang sebenarnya itu adalah milik Allah. Jaga bahasa kita tuh salah jalan, salah hendak mencapai suatu derajat, suatu tingkatan, tapi mengawani orang-orang kafir, meninggalkan orang-orang yang beriman dengan berbagai macam tuduhan, dengan berbagai macam tuduhan. Ini Al-Quran menjelaskan 1400 tahun lebih yang lalu sudah dijelaskan ini. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya, mereka-mereka yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Wali itu yang ditaati, yang dituruti, yang dikawani. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah, apakah mereka yakin mengharapkan kemuliaan itu dengan mengawani orang-orang kafir? Kada, karena fa innal 'izzata lillahi, karena kemuliaan itu adalah milik Allah. Allah mestinya dia mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada orang-orang kafir. Allah. Jadi aulia itu terjemahannya bisa akhilla. Akhilla itu teman dekat. Ansaran, pemberi pertolongan. Jadi orang-orang yang beriman selalu meminta orang-orang kafir sebagai penolong mereka. Ini ayat ini kayaknya semakin tajam lah, semakin terasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Nah, ini ada lagi di dalam surah An-Nisa ayat 141 Allah jelaskan, alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana orang munafik itu selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini nang kayak ular hendak menerkam tikus, mencari kesempatan. Itu yang terjadi. Fa in kana lakum fathun minallah, kalau kalian, kata Allah, dapat pertolongan dari Allah, kalian menang, dapat ghanimah dengan harta rampasan di zaman perangan itu, qalu, lalu mereka berkata, alam nakum ma'akum, lalu mereka ini hendak benar mengawani, ya Allah, kita ini sama-sama, ujar mereka. Wa in kana lil kafirina nasibun, nah, kalau orang kafir yang menang, nah, qalu, lalu mereka pun berkata, alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Nah, wahai orang-orang kafir, ikam ini menang karena kami ini menolong, memberi informasi lawan ikam. Nah, seperti yang terjadi pada perang Uhud. Ada perang
Uhud. Ketika kaum kafir menang, orang-orang munafik ini, mereka itu berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy, ya kalau ini kami di dalamnya nih, yang memberi informasi dan segala macam-macam, kami bisa menang. Naudzubillah. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Jadi Allah ingin jelaskan, kita jangan terlalu sakit hati juga itu. Yang penting kita berusaha. Karena nanti di akhirnya hari kiamat Allah yang akan menjadi pengadilannya. Di pengadilan Allah lah yang benar-benar terjadi keadilan. Kita berusaha, kita hati-hati, tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Karena perang antara bainal haqqi wal batil itu selalu terjadi. Selalu terjadi sampai hari kiamat. Bisa perang dengan hawa nafsu, itu antara hak dan batil. Bisa perang dengan fisik, itu antara hak dan batil. Bisa itu terjadi. Yang paling sering terjadi itu adalah perang antara hak dan batil itu dalam jiwa kita. Perang dalam jiwa kita. Masyiditkah kalakah? Masyiditkah kalakah? Ceramahnya itu juga. Harus sakit. Menang setan tuh. Yalah, selesai. Di antara sifat orang munafik al-mukhada'ah. Al-mukhada'ah. Apa arti mukhada'ah? Selalu menipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka selalu menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Surah Al-Baqarah ayat 9. Dalam surat Taubah juga dijelaskan lagi al-ifsad bainal mu'minin. Mereka menyebarkan kerusakan di kelompok orang-orang yang beriman. Mereka sebarkan. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang-orang munafik itu bergabung dengan kalian, ikut bergabung dengan kalian, keikutsertaannya itu bukan membantu, justru membuat perpecahan. Seperti yang terjadi perang Uhud. 300 yang kembali. Mereka membujuk kaum muslimin untuk kembali aja. 300 orang itu kembali ke Madinah. Berhasil mereka. Dan yang seterusnya, yang ke-15 sifat orang munafik, senang bersumpah dengan dusta. Jadi sumpahnya itu hanya sekedar untuk meyakinkan padahal itu dusta. Yahlifuna billah. Mereka itu bersumpah dengan nama Allah, innahum laminkum. Sesungguhnya mereka itu ya golongan kamu juga, jaga bahasa kita tuh. Demi Allah lah, ulun ini sama lawan pian. Ulun bubuhan pian juga demi Allah. Ya. Oh, sampai gitu. Wa ma hum minkum, kata Allah. Allah jelaskan, padahal mereka itu bukan dari golongan kamu. Walakinnahum qaumun yafraqun. Tetapinya mereka itu adalah segolongan orang kaum yafraqun, yang selalu menjadi musuh dan sumpahnya pun berdusta. Itu dalam bahasa agama itu mirip-mirip bahasa Syiah itu taqiyah. Berlindung, ada apa namanya? Ada menyarabu tuh kayak ucapannya itu. Ada membuat taqiyah mereka supaya bisa meyakinkan orang. Yang ke-16 dijelaskan mereka kalau kerja ini
selalu tidak mendapat, selalu tidak mendapat. Peminhum mengahara Allah lainnya min fadli dan sodaqan wa lakukan sesuatu. Ini janji benar-benar, tapi kadang mendapat. Dan yang ini juga sifat orang senang kalau tidak untuk berjihad, senang kalau untuk berjihad. Sekarang berjihadnya bukan dengan berperang lah, perang ideologi, jazbul fikri, perang pemikiran, perang pemikiran. Mereka melakukan imam hati, khilaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu hal yang banyak menceritakan tentang sifat orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau berjihad. Mereka senang tinggal di rumahnya. Mereka karimu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan jiwa dan harta berjihad. Kurangnya terus disuruh. Kurangnya terus disuruh. Sehingga dalam sebuah peperangan mereka memprotes karena di musim panas yang luar biasa dan jaraknya yang begitu jauh. Waqal la tanfiru fil har. Terus sakit panas. Makanya kalau bersahabat terus sakit ini membawa orang membawa orang. Qul kata Allah, naru jahannam asyaddu harran. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api neraka jauh lebih panas daripada panasnya hari di dunia ini. Lau kanu yafqahun, kalau seandainya mereka memahami, mengetahui dengan sebenarnya. Ngalih benar, hendak mengeluarkan duit itu ngalih benar, apalagi berjihad dengan jiwa itu ngalih benar. Macam-macam aja mereka tuduh orang-orang yang pemurah, orang-orang yang siap berkorban itu. Mereka tuduh bermacam-macam tuduhan. Nah, yang paling berbahaya ini yang ke-19. Adamul intifa' bil Quran. Kada mengambil manfaat daripada Al-Quran. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Kalau ada surahnya Nabi ini, surah itu diturunkan, di antara mereka itu ada yang berkata, siapa di antara kalian dengan surah ini yang bertambah imannya? Fa ammal ladzina amanu zadathum imana. Kalau orang beriman, setiap dia baca Al-Qur'an, setiap dia mengerti Al-Qur'an, imannya semakin bertambah. Wahum yastabsyirun, dan dia semakin bergembira, semakin senang. Baca Quran tuh semakin senang. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Nah, ini. Adapun mereka membaca Al-Qur'an, tapi hati mereka sudah sakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Nah, maka semakin kotor. Semakin kotor, kotoran yang ada di dalam hati mereka itu semakin menambahi. Wa matu wa hum kafirun. Ini yang paling berbahaya. Mereka mati pun dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ini berbahaya sekali. Baca Al-Quran, baca mereka, tapi bukan mendekatkan mereka kepada Allah, kata. Justru menambah penyakit yang ada di dalam hati mereka. Karena Al-Quran ini banyak berbicara tentang mereka, tentang orang munafik, sehingga dia semakin sakit hati kalau terbongkar. Dan suka menyembunyikan kemunafikannya. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah.
Mereka suka menyembunyikan kemunafikannya kepada manusia, tetapi mereka tidak menyembunyikannya kemunafikannya itu kepada Allah. Padahal Allah tahu mereka itu munafik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa sifatnya orang munafik yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ada 20 sifat. Ada 20 sifat. Sehingga saking banyaknya ini, sahabat-sahabat Nabi itu sangat-sangat takut dengan kalau tertular. Seperti Umar bin Khattab. Kemudian ada cerita Hanzalah itu kan, nafaqah Hanzalah itu beliau. Kemarin yang belum ceritakan itu beberapa minggu yang lalu. Itu sahabat-sahabat Rasul yang ketakutan mereka dengan sifat munafik itu luar biasa. Kita ini mestinya di zaman sekarang ini lebih takut lagi. Ibnu Abi Mulaikah itu salah seorang tabi'in. Beliau mengatakan begini, adraktu salasina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abi Mulaikah, ini seorang tabi'in, saya bertemu 30 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semua mereka 30 sahabat itu takut kalau sifat munafik itu ada pada dalam dirinya. Takut. Imam Hasanul Basri, Imam Tabi'in, ulama besar, ulama tabi'in rahimahullah, kata beliau apa? Ma aminan nifaqu illa munafiq. Orang yang merasa aman dari sifat munafik, dialah orang munafik, kata beliau. Orang yang merasa aman bahwa dirinya tidak terkena sifat munafik, dialah munafik, kata beliau. Wa ma khafan nifaqu illa mu'min. Orang yang paling takut dengan nifak itu adalah orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa aman, kayaknya aku nih kada kanan nih, kada. Itulah kata beliau orang munafik. Imam Hasanul Basri. Ma aminan nifaqu illa munafiq. Tidak merasa aman dari sifat nifak kecuali orang munafik. Wa ma khafan nifaqu illa mu'min. Orang yang takut dirinya tertular penyakit nifak itulah orang yang beriman. Berarti dia hati-hati. Sehingga disebutkan beberapa sahabat itu ada punya doa khusus yang mereka lakukan itu. Mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khusyuk nifak. Ada yang bertanya, wa ma khusyuk nifak? Apa itu khusyuk nifak itu? Jawabnya apa? Ayyura al-badanu khashi'an. Dilihat anggota tubuhnya itu kalau dia beribadah itu khusyuk. Wa ammal qalbu falaisa bi khashi'in. Sedangkan hatinya kada khusyuk. Mereka berlindung dari itu. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lihat zahirnya baik, dalamnya munafik. Dalam beribadah kelihatan khusyuk sekali, tapi hatinya kemana-mana. Mereka berlindung dari itu. Hatinya sampai kemana-mana lah, kada khusyuk. Khusyuk anggota tubuh tapi kada khusyuk hati. Sehingga mereka umpamakan seperti orang yang sholat, di sekitarnya ada orang-orang yang sedang memperhatikannya. Lalu sholatnya kelihatan seperti sholat orang yang khusyuk.
rukuknya, sujudnya luar biasa. Panjang sujudnya. Itu nih kayak orang khusyuk. Bagus bacaannya. Rukuknya, tumakninahnya luar biasa. Yang diinginkannya apa? Pujian dari orang yang melihatnya. Pujian dari orang yang Masya Allah. Sidin tuh kalau sembahyang nyamuk 10 hikung gin kanyang di betisin keur bergerak sini. Itu tujuannya supaya orang mau ucapkan itu. Panas, listrik mati, nah lainnya bubar, sidin karena tetap hebat sidin. Hendak mencari ulang suara-suara lang itu bang. Masya Allah. Kalau kemarin kan Masya Allah penampilannya lah. Hebat nih. Sampai Imam Abu Hanifah tertipu dengan penampilannya. Allah Rabbi. Itu kalau dalam salat. Sehingga dia berucap di dalam hatinya, oh hebat loh, diperhatikan loh. Ini hanya sembahyang kok, belum lagi puasa kok jarnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jangan sampai. Wah, ini orang munafik. Salah seorang ulama mengatakan, ma wajadtu syai'an asyaqqu alayya min mu'alajati niyati. Jadi nifak dengan niat riya segala itu berkawan tuhnya. Sedang sana kerja. Sehingga salah seorang ulama mengatakan ma wajadtu syai'an, aku tidak menemukan sesuatu asyak alayya, paling susah sudah aku bilang, min mu'alajati niyat, dari cara memperbaiki, membaharui niat terus. Jadi niat kita tuh harus, kita ini perang terus baik, niat di hati ini perang terus lawan setan yang selalu mengarahkan kita kepada sifat munafik dan takabbur. Nah, orang munafik itu dia takabbur. Ada salah seorang ulama dalam sejarah itu, kalau malam itu beliau menangis, istrinya tuh tidak pernah tahu. Menangis takut kalau Anda tertular sifat munafik. Antara sifat munafik yang paling berbahaya itu adalah sakit di hati, marad. Ada penyakit di hati, bukan penyakit medis lah, bukan. Sehingga beliau kalau tidur, bantalnya itu ditaruh di atas, dan bantalnya itu sampai basah, istrinya kada tahu. Sidin menangis betul bantal, menangis betul bantal, takutan kalau tertular sifat munafik. Luar biasa. Karena orang semakin kuat imannya kepada Allah itu semakin lembut hatinya. Takutan. Ada salah seorang ulama selama 40 tahun beliau puasa sunnah, istrinya kada tahu. Kayak betul. Padahal istri itu orang yang paling dekat dalam kita lah. Istrinya ada tahu, saking menyembunyikannya, takutan. Kayak apa caranya ya? Kayak itu kada sah, masih kita dilihat orang kada sah, sembahyang kada sah, ada. Bukan berarti kita meninggalkan sembahyang sunat, bukan berarti kita harus meninggalkan puasa kalau kada kawas sama mereka, kada. Karena tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Kita meninggalkan ibadah takutan orang memperhatikan kita, itu sudah masuk riya. Jar, amun aku 4 jua sembahyang ke masjid itu kena dipadahkan orang kalau pindah paharatnya. Nah itu sudah masuk riya, itu baik kerja dia ke masjid jar. Itu masuk riya sudah. Kalau usahakan jar sembahyang sunat maghrib 2 rakaat takutan riya.
Itu sudah riya itu. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Tapi kalau kita sembahyang 2 rakaat setelah maghrib sunat karena hendak dilihat manusia, itu hukumnya syirik. Ya syirkul asghar, ya riya. Jadi antara keduanya itu ngalih kada? Ngalih. Mun kada ilmu kada tahu ilmunya ngalih. Tapi kalau sudah ada ilmunya, kita sembahyang ini semata-mata karena Allah, karena suruhan Allah, karena sunnah Rasul, dan aku pun sembahyang la haula wala quwata illa billah. Kalau ada taufik dan hidayah, kenapa aku membanggakannya? Kan itu selesai sudah ya Allah. Jadi tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirk. Kada hakun mengamalkan satu ibadah karena takutan lawan manusia, itu riya sudah. Tapi mengamalkan karena manusia, itu syirik. Maksud syirik itu syirkul asghar, itu riya juga. Bahaya apa tadi? Gawi kah kada kah? Bahasanya itu lah. Gawi. Tapi bukan karena manusia karena Allah. Nak bersedekah 100.000 takutannya kalau pindah padahkan kawan pembanyaknya nih lihat tuh. Nah ya kalau bersedekah 100.000 supaya orang melihat ria juga sama hendak bersedekah takutan karena kalau dipadahkan kawan laharatnya ria. Bersedekah pulang 100.000 supaya inya aku lah 100.000 ria juga itu bang. Bersedekah karena Allah selesai sudah. Jadi berarti gawiannya sama kada? Sama, 100.000, 10.000, 5.000 sama pada bersedekah. Tapi yang menentukan itu berpahala atau kada, hati nang bersih nang kada sakit tadi. Kada sakit. Kalau sakit ya tadi ada penyakit riya, ujub, sum'ah macam-macam. Gawiannya sama baik. Jadi nang menentukan tuh di sini, hati nang menentu. Salah bang alih aja orang itu kadang alih kada. Ubah dari karena manusia karena Allah. Tapi setan itu datang pulang kenanya kayak itu terus. Iya pulang. Ya kalau ada ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau di sini, idza waswasta satatrukul amala kullaha walan ta'mala syai'an, yakni ya'ti syaitanu al-'abda fayuwaswisu lahu wa yaqulu sata'malu hadzal amal min ajli ay yaran nas fakhada'a. Jadi itu tuh Pak yang merubah hati kita tuh setan. Was-was terus. Itu nih antara barikah kadakah, sembahyangkah kadakah, tulakkah kadakah pengajian. Nah ini antara syaitan non iman gitu. Jadi syaitan ini kamu tulak, riya hukumnya kamu tuh tulak. Iya, karena kamu tadi buat kawan, kada nyaman dan tetangga. Kalau jadi hatulak jalan menghindari riya, padahal itu orang riya aja. Nang rancak banar tu aja kawan orang kita hendak beribadah banyak di masjid nih. Ya lah, imbah sembahyang maghrib hendak sembahyang sunat. Menang kada ada ilmunya daripada riya aja sembahyang kada berpahala juga. Ya udah sakit sembahyang sunat. Nah itu tuh nang riya tak. Artinya aku sembahyang ini karena Allah. Selesai. Itu aja gitu. Gawiannya sama tapi nilainya beda. Gawiannya sama nilainya beda. Baca Quran sama pada baca Quran tapi nilainya beda. Ada yang nilainya 0 bahkan disangiti, ada yang nilainya baik karena hati, karena Allah. Kalau hendak minta lawan manusia. Ada riwayat di dalam kitab Tafsir At-Tabari
Qala rajulun yaumal ahzab li rajulin min sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ara'aita idh yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halaka qaisaru fala qaisara ba'dah, wa idza halaka kisra fala kisra ba'dah, walladhi nafsi biyadihi latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Fa aina hadha min hadha? Wa ahaduna la yastati'u ay yakhruja yabulu minal khawf. Ini cerita pada peperangan Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, atau ada yang mengatakan di akhir daripada tahun ke-4 Hijriah. Kaum muslimin yang dikepung oleh 10.000 tentara orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy beserta orang-orang yang mendukung mereka, dikepung di Madinah itu, ingin dimusnahkan, sehingga saking mereka takutannya nih kaum muslimin dalam kondisi yang sangat-sangat genting itu, hendak bekamih aja nih keluar takutan dari sisi manusianya, karena musuh banyak benar. Kada mungkin bisa dikalahkan, kada mungkin. Sehingga ada salah seorang yang dikatakan sahabat mendatangi kawannya juga sahabat Nabi SAW. Lalu dia seolah-olah kada percaya lawan sabda Nabi SAW, karena Nabi pernah mengatakan, kata Nabi SAW, idza halaka qaisaru fala qaisara ba'da. Nanti apabila bangsa Romawi itu sudah diruntuhkan, maka tidak akan bisa berdiri lagi. Apabila bangsa Persia itu sudah dikalahkan, maka habislah mereka. Dan kalian nanti akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan dari 2 adik kuasa itu nanti. Lalu dia protes, kayak apa bisa kayak itu nang ini aja kita hadapi aja kita ini takutan benar anak keluar kami aja takutan. Nabi menjanjikan kayak itulah, asa kada mungkin ya bahasa kita tuh lah nang ini aja kita hadapi ini aja, itu sudah ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, katanya janji Allah dan Rasul itu hanya sekedar tipu daya aja. Ini orang munafik nih, sahabat masuk dalam golongan sahabat Nabi. Sahabat yang dipengaruhi tadi itu kada terpengaruh, kuat imannya. Kata beliau apa? Kadzabta, bohong. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Sampaikan nih lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal nih lawan Nabi nih. Lalu disampaikan sidin lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fada'ahu faqala ma qulta. Faqala kadzaba alayya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jam Nabi, mana orangnya kiau panggil. Itulah di antara sifat orang-orang munafik yang selalu, dan kita ambil sini, yang selalu ingin mempengaruhi orang lain, mengajak kepada pemahamannya. Hati-hati, Al-Quran yang menjelaskan. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindarlah dari sifat munafik. Memang susah Pak ya. Zaman sekarang tuh mencari orang yang kada berdusta aja ngalih benar. Ya kalau mencari orang yang berdusta nyaman benar. Maaf dulu waktu ulun berdagang, Pak Haji, Pak Haji, madu asli Pak Haji, madu asli. Ya ulun hendak mencari madu yang kada asli, adakah ranai sekalian. Karena tiap hari itu menawari aja madu, tiap madu asli. Ulun bukan madahkan orang nama nawari madu itu kada asli, kada pang lah. Cuma kelihatan balangnya itu mah kelihatan aja. Maaf dulu, ada kadang kada asli. Kebesaran jadi mencari orang, apalagi pedagangnya tahu seorang band ini banyak dustanya,
banyak mengurangi timbangannya, banyak mengurangi takarannya, banyak mengurangi ukurannya, illa man rahimallah, kecuali orang yang betul-betul beriman dengan Allah. Ya Allah. Nah, kadang-kadang dia mentadlis. Mentadlis tuh ini. Nukar gula sekilo aja. Nukar gula sekilo. Ya 10.000. Nah ya. Tahu enak jualnya sudah pada gula ini kan sampai sekilo 9 on aja. Kalau bahasanya jual gula seadanya aja. Karena tahu, hendak memedahkan 9 on nukar. Jadi orang nukar itu tadlis ngaruhnya Pak. Tadlis. Itu ada boleh. Ya Allah. Aku juga padahal sini menjual kada gula sekilo kada. Gula seadanya. Itu tadlis tuh. Nang menukar ini nukar gula sekilo aja sini. Jangan sini nukar gula seadanya, nah duitnya seadanya juga, aku lah. Itu tadlis tuh. Banyak nang kada disadari tuh. Zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu kalau ada orang berdagang dihanyar orang di pasar, orang hanyar masuk pasar berdagang takon sini dulu. Kamu tahu kada hukum Islam berdagang, cara Islam berdagang, kada tahu. Kada boleh sini berdagang, belajar dulu. Nah, sekarang nang kakak itu tuh dianggap pintar aja berdagang tuh setahun kawan nukar motor. Pintar memintari orang. Kada merasa itu salah. Tadlis kada boleh. Banyak tuh Pak. Timbangan, takaran, ukuran. Ya lah. Banyak. Alhamdulillah. Tapi kalau jelas, kenapa Pak? Maksud jelas tuh kayak ini. Nukar gula sekilo. Nah, gula kuning kan sampai sekilo timbangannya. Harganya sih ini mau nikah nukar. Ini kada bang lah. Lalu hendak menutupi itu jual seadanya aja. Sana menutupi yang kurang tadi. Ya lah. Seolah-olah itu. Ada orang bertakon menukar kayu itu maksudnya ya Pak Jar. Nukar kayu 510 padahal ukurannya 38 aja lagi ya. Amun kita melihat bandanya, melihatlah jelas. Berarti kita sudah menerima atau melihat. Kalau nang timbangan tadi kan ketahuan kan kecuali timbang. Iyalah kalau kayak itu ukuran melihat. Bah ini kan sampai 5. Nanti udah jual kayak itu Bang. Sudah barangnya ngarannya aja 510 aja. Nah itu kan jadi masalah. Tapi kalau kita kadang melihat tuh kena tenang dagang. Atau kada umum sudah. Kalau sudah umum biasanya kalau 510 itu ada lagi 510 ukurannya. Tahu sudah sidin. Artinya intinya apa kalau orang berdagang tuh kadada gurur. Kadada merasa tertipu. Itu intinya. Satu kadada gurur, kedua antaradin. Saling meridai. Tapi kalau imbah nukar tuh lalu menyesal tuh kada ridho ngarannya. Iyalah. Bah jalan harganya aja situ kurang pindah murah sekalinya timbangannya jauh benar aja. Ya lah, mengeluh kada tarodin. Itu termasuk daripada menipu dalam Islam. Kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan dan itu adalah salah satu sifat dari munafik. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan ulun kawa mengamalkan, kita bisa mengamalkan meradaan. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Harta yang banyak kita miliki, kalaunya ada, kalau kita mati kada dibawa juga. Apalagi nang kada ada besi. Sudah kada ada besi, udah bilang kada kehitungan. Allah itu Pak sudah umul balwa bilang dunia akhir zaman. Ya kalau sudah tahu orang itu kita hati-hati lagi. Ya Allah, kalau sudah hati-hati juga tersalah aja taubat. Yalah. Itu banyak istighfar aja ini hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan. Kadada yang ulun maksudkan kecuali untuk menasihati kita barataan diri ulun dan pian barataan. Mudah-mudahan kau memakai Al-Quran sudah menyampaikan, kita tinggal mengamalkan ilmunya sudah ada. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengamalkannya. Jangan perhatikan orang lain, perhatikanlah diri kita sebelum memperhatikan orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.